Selamat datang di program My Parliament Ruang Alek. Hanya di ruang ini, kalian akan dibawa ke dalam suasana kehidupan anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Kami akan membawa Anda pada suasana hangat dengan bertukar pikiran bersama anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Jadi siapkan cemilan dan tempat yang nyaman. Mari masuk ke Ruang Alek. Halo sahabat PKS, jadi kita hari ini udah sampai nih di rumah Pak Habib Abu Bakar. Langsung aja kita cek beliau lagi ngapain. Ikutin terus ya. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Jadi kita udah sama Pak Habib. Dari mana nih? Kami dari Humas Fraksi nih Pak, lagi bikin Oh, konten Masya My Parliament. Allah. Boleh kita grebek sedikit gak Pak? Rumahnya gimana? Jangankan kerebek-kerebek. Ikutin terus ya. Gimana? Jadi kita di sini bakal ngebahas nih guys, apa aja sih keseharian Pak Habib ini selaku anggota legislatif, dan juga kan sekarang lagi banyak WFH nih Pak. Nah, boleh tahu gak sih Pak, ruangan WFH-nya tuh di mana? Ya, WFH saya yang pertama ada ruangan kecil ya. Karena ini rumah jabatan ya. Ya. Rumah jabatan tuh sama semua anggota P575 ya begini modelnya. Ruang jabatan saya ada di sini. Oke, ayo guys, ikutin terus. Ruang jabatan kantor maksudnya. Ya. Ya ini sekedar buat ya kerja lah, kerja Oke. yang dikerjakan. Wah, enak Buat banget. rutinitas. Nyaman ya Pak ruangannya ya Pak? Ya buat Zoom, Oh, terus buat buku-buku, laptop, apa musik-musik, beginilah. Jadi gini guys, ruang kerja Iya. WFH anggota Buku-buku di legislatif. sebelah sana. Bisa dilihatin boleh ya Pak? Nggak Boleh apa-apa lah. Sini guys, banyak banget buku di sini. Itu menandakan bahwa sebagai manusia yang berakal, yang pintar harus banyak membaca gitu ya Pak? Iya, karena bacaannya penting. Kalau kita nggak baca, kita nggak bakal bisa bicara banyak. Iya. Nah, apalagi kalau udah bicara DPR. betul guys, jangan lupa ya diperhatiin. Iya. Nah selain ruangan WFH ini Pak, kita boleh langsung lihat ruangan Boleh, utamanya di mana? boleh. Oke, ayo guys ikutin Kita misalnya Pak. masuk ruangan. Ruangannya ini begini ya, sederhana DPR. Namanya rumah pemerintah ya, Iya. rumah jabatan. Kita nikmati. Wah, nyaman Ini banget ya ruang Pak. saya, Iya. khususnya kalau saya mau duduk, ya, Oke. buat charger, ya buat hiburan sedikit, Oh ya, iya. buat pijit-pijit. Wah, ini ada Ya, kursi pijit guys. Beginilah musola di belakang. Iya. Saya bikin musola khusus bukan sekedar buat musola, tapi kalau ada tamu-tamu mau pengajian apa, terima tamu simpel aja di sini. Ruang keluarga, istri anak-anak, tapi kan udah pada berumah semua. Jadi Nah, saya paling sama istri. Oke, Pak. Ini kan saya lihat banyak banget nih Pak tulisan kaligrafi gini. Iya. Boleh diceritain satu-satu gak sih Pak? Boleh. Cerita di Kaligrafi belakangnya. ini sebenarnya cuma penyemangat aja. Contoh ini Asmaul Husna. Iya. Ya, ini ini ayat kursi. Ini saya beli di Suriah. Wah, ini langsung dari sananya Pak? Suriah di Haibdar Bazar. Di Wah. di pasar marketnya. Ini silsilah keturunan saya sebagai Abu Bakar Sini Habib. guys. Perhatiin Jadi ini bahwa saya keturunan Rasulullah inilah ya yang diributin orang Habib. Saya di keturunan 47. Iya. Jadi ada buktinya ya Pak, Ada. tidak sekedar kata-kata Bukan, aja. Jadi sampai nanti jadi Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Umar terus sampai Rasulullah. Ini namanya silsilah dari maktab ada ini. Nah, di situ ada juga tuh Pak. Apa tuh? Apa nih di sini? Ada dua lagi nih guys. Ini di sini. sama juga ya. Ini suratul Qul huwallahu ahad. Ini Rabbi firli wali walidayya warhamhum. Nah itu. Wah. Ya, keren bacaan-bacaan kecil aja ya semua apalah. Ya, itu guys. Jadi kalau buat tulisan-tulisan kaligrafi itu masuk ke seni. Tapi seni kan nggak cuma terkait Nah, seninya ini lukisan. ada sentuhan. Jadi ada yang menggairahkan kita dan menyemangatkan kita. Iya, betul, Ada betul. fadzakir juga. Ingatan maksudnya perlu pengingatan. Iya. Ini guys, Itulah. jadi diperhatiin ya, beliau sangat suka mengkoleksi lukisan-lukisan yang sangat amat memiliki aura yang positif gitu ya, Iya. Pak. Terus yang kedua saya senang entertain suasana
film. Tapi ini nyaman banget ya Pak kalau duduk di sini buat ruang keluarga. Iya, cuma berdua bertiga nggak banyak. Oh ini ada ruang atasnya juga Ada, ya? Pak? ada atas ada kamar untuk anak-anak 1, 2. Ada kamar mandi 1. Nah, oh iya. Ada ruang tamunya juga di atas. Nah, tadi saya dengar juga ada musola Pak. Ini menarik banget. Oke. Boleh kita lihat langsung ya Pak? Boleh. Guys, kita ikutin. Ini masalahnya. Jadi buku-buku juga ada, cuma nggak banyak ya. Wah, enak banget ya Pak. Musola. AC-nya Nyaman. nyalain dong. Oh, boleh Pak. Di mana remote-nya? Oh, ini nyaman banget ya Pak. Ini bisa dibuka juga Pak jendelanya? Bisa dibuka, tapi karena ini tetangga Dr. Sukamta di sebelah, Oh, jadi iya. saya nggak enak saya bikin, tapi bisa pintu keluar. Ini saya bisa bikin pintu keluar di sini. Nah, ini Oh. pintu keluar rumah sahabat saya, cuman ngebelakangin jadi saya nggak enak. Saya tutup, bikin pohon-pohon supaya nuansanya tidak ngebelakangi lah. Siap. Kalau mau lihat dari belakang, coba dilihat aja. Kita lihat Nah, guys, ini ada apa tempat- aja sih di tempat belakang buku. sini? Ini buat tempat ngaji. Iya. Oke, nah Buat jadi tidur juga kalau ada tamu banyak tidur aja udah. oh sini boleh. Ya, kayak emang nyaman sih Pak Iya. tidur di sini. Ah, Karena enak. Dan dingin. Iya. Yang kita buat ini dingin ruangannya. Oke, jadi ini guys ruangan musola yang dibuat oleh Pak Habib untuk bisa multifungsi ya Pak? Ya, Seperti multifungsi. Terus kedua kita ada bahas-bahas kitab. Jadi sengaja kitabnya sesuai pembahasan aja. Ada ustadznya kita bahas ya di sini, misalnya karena bahas kitab itu gitu. Oke. Jadi macam-macam lah. Ini banyak banget guys yang bisa kita kulik lagi dan selanjutnya nih Pak kita ada sesi Q&A. Ya, Oke guys, jadi ikutin terus ya kelanjutan ceritanya di sesi Q&A selanjutnya. Bye bye. Halo guys, jadi kita udah sampai nih ke sesi Q&A. Kita bakal tanya-tanya sedikit ke Habib dan di sini ada Umi juga nih. Assalamualaikum Umi. Apa kabar? Oke, jadi kita tanya-tanya sedikit nih Pak. Bapak kalau misalkan lagi waktu luang Pak, nggak ada rapat atau nggak ada kegiatan, Bapak biasanya di rumah nih apa aja sih Pak kegiatan Iya. di rumahnya itu? Iya. Menarik nih, selamat ya buat Q&A nih dari Humas Praksi, saya bangga Terima kasih Pak. karena paling tidak membuat suasana praksi makin hidup dan makin dekat dengan masyarakat dan makin dikenal dengan aktivitas-aktivitas perpolitikan ya dan aspirasi-aspirasi yang dibuat oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saya panggilnya apa guys atau apa nih? Guys aja biar asik Pak. Hai guys, jadi saya ditanya aktivitas iya. Memang parlemen ini sangat padat sekali. Kembali kepada orangnya. Kalau dia punya atensi dengan hal-hal yang dia harus berbuat kepada masyarakat dan dia peduli, itu pasti susah waktu itu. Tapi kalau dia nggak mau ambil semua haknya, ya udah bisa rileks. Tetapi saya pribadi termasuk yang agak padat. Tapi saya sebagai tetap harus ada hak-hak di rumah. Ya. Hak istri ini penting. Kenapa? Karena beliau juga butuh perhatian, butuh atensi, butuh jalan-jalan yang nyaman itu gitu. paling penting. Oke. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali jadwal yang harus saya buat. Iya. Jadi karena bukan hanya parlemen yang kita urus, ada MKD-nya, ada Kapoksinya, ada Sekjennya. Jadi harus kita berbagi waktu. Dan insya Allah yang paling penting seimbang. Nah, Keseimbangan ini penting dalam kehidupan perpolitikan dan jangan dibawa tegang. Masalah kerjaan sampai di rumah dibawa, tapi jangan semuanya dibawa tegang. Dibawa rileks aja. Sebab perpolitikan nggak bakal berhenti nih. Kalau keluarga nggak memahami, istri nggak memahami, anak-anak nggak memahami kerjaan suami atau kerjaan perpolitikan kita, berat sudah. Kita harus ciptakan kebersamaan satu sama lain. Relation kita terus hidup di parlemen itu. siap-siap. Kalau kita mata kuda lempeng aja sendiri, wassalam udah selesai. Nah itu berbicara tentang hubungan. Kalau hubungan Bapak sama Umi nih, kayaknya makin hari harusnya makin mesra sih Pak. Kalau Pastinya. misalkan bisa seimbang. Nah,
Untuk itu kita akan challenge Pak Habib ini untuk gombalin Umi guys. Jadi Hai guys, ini istriku tercinta. I love you. Tuh. Oh, gitu. Gombalinnya apa maksudnya? Gombalinya bikin pantun dong Pak. Bisa. Oh, Ya. bikin pantun begini. Nah, Ya. guys. Konsulasi tumbuh di batu. Wih, Hasil kerjamu sangat thank you. si pantun, alhamdulillah bagus banget. Satu lagi Pak, Ke siapa? dari Umi. Oh, Ke Bapak. Kamu tadi kerja Hah? apa? Tadi banyak kerjaannya. Kerjaan tos. Cukup udah satu aja. Oh satu Oke. aja. Oke. Nah itu kalau tadi berbicara tentang kemesraan, habis itu ada lagi Pak kalau harus seimbang pekerjaan, keluarga dan juga kesehatan Pak. Ya, betul. Kalau dari hobi Bapak ini, hobi Bapak Ya. apa nih Pak kalau tentang olahraga atau Pertama gini ya, kita harus sadar soal keseimbangan antara waktu kerja, waktu keluarga, dan waktu kita beribadah, dan termasuk untuk tubuh kita sendiri. Jadi ada untuk otak, untuk hati, untuk jasad. Itu yang dikatakan Quran, wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhzirul mizan. Jangan kau rusak keseimbangan. Jadi akal butuh ilmu, butuh banyak baca. Iqra bismi rabbik. Hati perlu ruhi, perlu zikir, fadzakir. Ya, inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya kan perbanyak ya. Uzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jasad wa a'idum lahum mastata'tum min quwwah. Biar kekuatan olahraga, berenang, kuda, memanah, atau olahraga jalan. Nah di kesehatan ini di tengah pandemi ini perlu kerjasama orang rumah soal masakan, ya kebutuhan kesehatan. enak nggak Pak makan Umi? Oh setengah mati. Hai. Coba kamu jajal sarapan Umi, coba bentar. Oh boleh. Cobain deng-dengnya, nangis kamu. Gitu. Oke. Nah kalau di olahraga di sekitar perumahan nih Pak, Jalan. jogging bareng. Oh sering. Gitu. Memang kerjaannya jogging bareng. Oh. Dan biasanya istri yang lebih mengingatkan. Saya ini masih tidur, masih capek karena malam saya itu biasanya jam, ya ini bukan apa-apa ya, cuma sekedar cerita. Jam 2 tuh rata-rata saya tuh qiyam sampai baca 1 juz di jam 3 kalau nggak ketiduran. Iya. Biasanya jam 3:30, 4 ke atas sibuk SMS orang, ngingetin orang ya kayak paling benar sendiri. Ya. Nah, seperempat jam atau setengah jam menjelang subuh tuh cuma istighfar, toh nggak ada aktivitas. Itu sholat subuh. Nah biasanya habis sholat subuh Baru. jalan kaki, apa suka jalan atau apa gitu. Nah, boleh diingetin nggak Pak ke netizen di sini jangan lupa olahraga nih karena sekarang lagi pandemi gini kan ini ya Pak sangat sensitif nih. Jadi netizen yang baik hati, saya tuh banyak ngikutin olahraga kalau di rumah tuh my wife. Hai Umi. Kalau Umi sering ngingetin. Umi ini nggak banyak ngomong tapi bergerak. Misalkan kayak olahraga, udah langsung pakai baju olahraga, bukan langsung bangunin. Udah pakai baju olahraga langsung ngajak jalan gitu. Iya. Gimana ceritanya? Ya, kita bangun kalau nggak malas-malasan tidur. Heeh. Sayang, olahraga ayo. Ah gitu benernya Bu, apa? Ayo bangun, olahraga. Nanti gitu lagi Bu. Nanya aja dia galak nggak kan? Enggak, masya Allah. Alhamdulillah gitu. Iya. Karena kita kelitik-kelitin. Bangun. Kalau selain olahraga nih Mi, boleh nanya nggak kalau Pak Habib ini kira-kira apa sih yang susah? Apa disuruh makannya juga susah? Takutnya nanti keburu berangkat nih kerja udah ada rapat. Kalau Gitu, makan susah. nggak usah disuruh, udah sendiri kok. Oh, takutnya masih harus di ini juga ingetin biar mesra gitu nih. Jadi bawain sarapan nggak mikirin kalau misalkan ke kantor? Oh enggak, Ya enggak. soalnya pernah begitu nggak dimakan Iya. dia, karena Kenapa tuh, Pak? tempatnya pindah-pindah kan. Oh iya Di iya. satu tempat di Iya, iya. kantor aja itu nggak mungkin. Dan pagi udah kayak orang makan siang Iya ya. kalau pagi Di rumah tuh pagi makan beneran. Karena di situ ada jam khidmah yang paling maksimum. iya kan ketemunya di Jadi jangan kaget kalau pagi itu makanannya kayak makanan sore, kayak makanan siang. Rendang ada, daging ada, orarak ada. Kalau sarapan pagi kan orang mestinya roti, kek gitu, Iya, kue-kue. Ini enggak. yang nasi. Nasi, sop, daging, ikan, ayam, meledak. Jadi makanan siang pagi itu saya. Karena itulah ya khidmah yang dibuat. Iya. Gitu. Nah gitu guys, meskipun kita sudah semakin lama hubungannya tidak berarti semakin tidak erat hubungannya. Nah,
terkait dengan kesehatan nih Pak, Bapak kan sering kunjungan ke luar kota dan Iya. ketemu banyak orang. Nah, yang saya baca dari berita juga Bapak habis kunjungan ke Kalimantan Selatan ya Pak. Ya. Nah itu boleh diceritain nggak sih Pak? Kan pasti masyarakat pada kepo nih, sebenarnya kondisi di lapangan itu seperti apa sih Pak, korban-korban dan Ya, jadi Bagaimana? pertanyaannya bagus, ya, menyentuh benar dengan momentum. Banjir ini ceritanya banjir yang sudah ratusan tahun tidak terjadi seperti ini. Jadi banjir di Banjarmasin itu hampir tidak ada mestinya. Tapi kejadian di Banjarmasin itu kota kan udah hampir 511 tahun. Jadi banjirnya aneh. Tapi saya udah banyak ngobrol dengan banyak orang yang udah ngecek dari pesawat, dari heli. Itu ternyata kejadian di Banjarmasin banyak yang ngambil pasir di pinggir-pinggir sungai. Dia masuk ke laut, mandek di situ. Jadi airnya tuh nggak jalan, balik lagi. Itu kalau di Banjarmasin. Nah itu kan kejadian kan Banjarmasin aja, dari Tabalong, Batola, Martapura juga berat, Playhari, Kandangan, nah semua. Nah padahal ini kan udah sebulan ya kejadian kan, presiden juga datang. Saya datang tuh udah sebulan tuh, masih ada yang banjir di atas 1 meter, bayangin. Wah. Itu di daerah namanya Sungai Tabuk, Martapura. Itu di atas 1 meter. Iya, di atas 1 meter. Jadi saya sama Kapolda, Gubernur, Kajati, saya datang dari Komisi 3 dari kunjungan spesifik. Padahal terus terang saya bercovid tuh kemarin. Wah, iya. Baru sebulan saya covid dari 28 sampai tanggal berapa tuh pokoknya? Tanggal berapa? Keluarnya Hah? tanggal 28 ketemu 28. Tanggal berapa? terus kita mau pergi masih tanggal berapa? Oh iya. Ya itu berarti sekitar tanggal 5. Habis itu langsung Iya, enggak, saya datang kenapa merasa berkepentingan karena kita mau kunjung swab bawa 2000 paket. Iya. Itu kan dapil dan saya udah swab, udah seminggu sembuh. Saya pikir saya datang lah. Saya turun ke lapangan, saya ajak ngobrol. Tapi aneh di Banjarmasin ini, di Martapura itu, masyarakat itu dengan banjir ketawa-ketawa aja, senyum, jadi wow gitu. Apalagi datang Abu Bakar Habib pada gitu. Akhirnya kita kirimkan sembako paket ya, Iya. 2000 paket dari Komisi 3. Itu Komisi 3 kemarin yang datang. Jadi kita bantu. Nah saya pribadi juga sebagai orang dapil udah berapa kali kirim. Biasanya uang dalam bentuk sembako juga. Saya ngirim 12.000 paket makanan untuk hari itu juga. Kita bikin dapur, kita kerjasama dengan PKS Kalimantan Selatan, dapil saya kan. Iya. Di dapil 1, jadi kita bikin lembaganya sudah cukup lumayan, tapi kebutuhannya mau lebih besar, uang berapapun kayak nggak cukup gitu, tapi paling tidak teratasi lah. DNA kita nih PKS memang kalau ada kesulitan gitu paling awal, Iya. maka PKS itu paling cepat kalau ada segala musibah, Cepat dan tanggap gitu ya, Pak. cepat dan tanggap acit gitu. Oke, nah itu kan berarti terjun langsung Pak, aktif langsung. Terjun langsung, Anda lihat fotonya aja kamera siapa. Nah iya, nah sekarang ada pertanyaan nih Pak, ini menarik banget. Saya pernah lihat satu hasil survei bahwa pemuda Indonesia itu tertarik dengan politik tapi tidak aktif di dalamnya Pak. Nah kalau misalkan kita sebagai pemuda Pak, aktif di dalam politik itu harus dengan kayak tadi guys Pak, turun langsung kalau ada bencana Iya. atau apa. Ada Nah, kalau pemuda ini agak punya karakteristik yang berbeda. Kebetulan PKS di pusat tuh punya ketua pemuda ini tuh Dr. Gamal bin Said. Nah, ini yang dikenal nih soal kepemudaan, soal yang bayar dokter dengan sampah itu. Nah, tetapi perlu diingat bahwa pemuda ini sekarang jumlahnya cukup besar. Iya. Ya, jadi itu market kita milenial ini. Nah, milenial ke politik ini harus disosialisasikan, harus dibawa dengan karakter kepemudaannya. Kalau enggak, bete dia, bete. Jadi perlu nuansa kepemudaannya itu berbicara politik, tapi karakter kejiwa kepemudaannya harus hidup. Dia misalkan apakah menyangkut masalah medsos, terus masalah aktivitasnya, ya. Jadi yang menyentuh karakter dia. Dan biasanya pemuda politik itu banyak yang tertarik, tinggal kemasannya.
Nah, PKS mengemas seperti itu dengan segala model program. Banyak sekali program yang bisa dijabarkan di kepemudaan. Iya. Jadi diperhatiin terus ya, kita tuh nggak harus aktif terjun langsung ke bencana gitu ya Pak. Sebenarnya nggak harus seperti Ya, itu harus. Pak. Nah, jadi gitu guys, karena udah selesai nih Pak sesi question and answer ini, dan ada lagi nih Pak pertanyaan pamungkas dari kami. Menurut Bapak, kalau misalkan Bapak punya kesempatan untuk merubah salah satu yang ada di Indonesia ini, entah dari segi ekonomi, politik, segala macam, apa yang mau Bapak lakukan untuk melakukan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia? Ya salah. Ini pertanyaannya simpel tapi berat. Iya, ini Pak, jawab. pamungkas. Yang pertama ya rebut kekuasaan. Nggak ada cerita kalau kita kursi masih rendah, jangan ngomong kita mau merubah undang-undang, mau merubah sesuatu, nggak bisa. Jadi pertama kamu harus menangin jumlah kursi di parlemen. Nah, itu. Amin. Allahu Akbar. Jadi Amin. kalau kita target gitu ya, Akbar. kita ada target 15% dari 86 kursi sih. Jadi 80 kursi itu baru dikit. Jadi bagusnya itu kita kalau kursi misalkan ya di 150, di 200 itu bahasanya lain. Iya. Didengar itu tang gitu. Ya, siap. Gitu. Jadi mulainya dari mana? Rebut jumlah kursi parlemen di seluruh wilayah. Oke, semangat. Dapil-dapil itu kita pegang, kita cor, kita matikan, kita bikin apa namanya, kita patok istilahnya, supaya masuk 2024 ini udah siap. Amin. Makanya dari sekarang saya sarankan PKS ini harus sudah menyiapkan figur-figurnya dari dalam maupun dari luar. Mulai dari mana? Kuasain parlemen, karena disitulah perusahaan pertama bikin undang-undang, Iya, betul. bikin budgeting, Gitu. bikin apalagi pengawasan kepada pemerintah. Jadi antara kontrolin pemerintah, bikin anggaran untuk pemerintah negara, kita buat legislasi. Semangat terus ya Pak. Oh iya dong. Dan untuk Umi siap mendukung terus Bapak dalam gerak apapun. Oke, jadi cukup segitu aja Pak. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Terima kasih banyak Umi, maaf mengganggu, dan boleh disampaikan ke netizen Pak, jangan lupa saksikan Ruang Alex setiap minggunya. Ya, ayo guys, jangan lupa tonton kami di Ruang Alex PKS setiap minggunya bersama Humas PKS. Siap. Terima kasih Salam Bapak. semangat. Sampai jumpa. Salam gairah. Assalamualaikum.